Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih, beri plus untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik baru ya. Tapi sebelumnya saya ingin ngecek nih, ya. Ada yang hadir hari ini? Ada, Pak. Ada. Siapa? Seri Sari. Sairus. Rafa izin. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran ya, Pak ingatkan karena cuacanya kayak gini, ya, tetap jaga kondisi. Kalau kalian sakit, maka yang rugi ya kalian sendiri, karena kan nggak bisa efektif dalam belajar. Itu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Saya minta tolong untuk dipimpin ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sehat semua ini ya? Semua. Hari ini kita belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang luas segitiga, khususnya pada trigonometri. Ya, pernah belajar luas segitiga? Luas segitiga doang itu pernah apa belum? Pernah. Ya, kalau segitiga itu kalau nggak salah SMP pernah, SD juga ada bahkan ya. Masih ingat nggak rumusnya luas segitiga kalau di SD dan SMP? Siapa? Apa saya? A kali T bagi 2, Pak. Nah, pada materi sebelumnya, tentunya kalau judulnya luas segitiga pada trigonometri, itu ada kaitannya sama sin, ada cos. Ada yang cek dulu nih. Ada yang bisa menjawab sin 150. Ayo, yang bisa angkat tangan. Sin 100. Kuadran 2. Kuadran 2. Jawabannya berapa? Setengah. Setengah. Oke, sip. Berikut dulu. Alasnya berapa? 20. Tingginya? 10. Ya, berarti luasnya berapa? 12. Oke, kalau ini bukan makanan kalian ya. Nah, makanan kalian yang ini. Bagaimana jika segitiga yang kita cari luasnya adalah segitiga sembarang? Harus segitiga sembarang. Sekarang saya tanya, apakah kalian bisa menentukan alasnya itu yang mana? 60. Terus tingginya itu berapa? Apakah 10 itu tinggi? Tidak. Kita nggak tahu tingginya. Nah, ini ada sudut. Kira-kira nih, pakai cara apa kalau menentukan luas segitiga ini? Apakah bisa pakai setengah alas kali tinggi? Bisa nggak? Nggak bisa. Kira-kira pakai apa? Pakai trigonometri. Karena diketahui di sini ada sudutnya kan ya. Oke, kita pelajari hari ini ya. Ibaratkan ada sebuah kota, di situ adalah terus misal nih Nafis ya, Nafis nih telah menjadi pengusaha sukses, ya. Terus dia ingin membeli tanah buat membangun suatu hotel, tentunya segitiga. Harga tanah per meter kuadratnya itu adalah 2 juta. Berapakah dana yang diperlukan Nafis ya untuk membeli tanah itu supaya hotelnya bisa kebangun? Melalui pengerjaan LKPD ya secara berkelompok, nanti kalian bisa menemukan rumusnya luas segitiga. Terus yang kedua adalah kita menerapkan rumus luas itu. Ruben, nah ngantuk kan? Coba sih, saya ingin ngecek kefokusannya ya. Kalau saya bilang 1, maka kalian bilang merah. Kalau 2, kuning. Kalau 3, hijau. Kayak lampu gitu loh ya. 1, 2, Kuning. 3, Hijau. 2, Kuning. 1, 3, Merah. merah, kuning, hijau. 1, 3, Merah. Hijau. saya balik ya. Itu kalau merah berarti 1, kalau hijau berarti 3. Coba kuning 2. kuning 1, 2 Merah. coba saya Ferdi 1 kuning hijau. Oke ya. Nah, kalau ditanya ingin fokusannya, oke. Dari diskusi kelompok kalian nanti akan dapat menerapkan rumus luas segitiga itu. Gimana cara menyelesaikan masalah tadi? Setelah dapat rumus kita gunakan. Berapa kelompok? Ya, kelompoknya ini saya buat, saya susun berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya. Nah,
silakan berdiri. Nanti kelompok 1 Abika, Anissa dan seterusnya lihat di PPT itu ya. Kelompok 1 tempatnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan yang tadi. Coba masing-masing ketua kelompok silakan diambil AKBD-nya. Halo. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada masalah yang sudah saya sebut di awal. Kita ingin membeli suatu tempat, kemudian di situ ada diketahui beberapa ya, ada modalnya apa aja. Terus kalian intinya adalah diminta untuk pasti dana yang dibutuhkan ketika membeli tanah itu untuk membuat hotel misalnya, gitu ya. Nah, coba apa yang diketahui pada soal, apa yang ditanya pada soal, yang lain bisa baca di situ. Terus nanti mengerjakan secara berkelompok, dikumpulkannya satu kelompok satu aja, gitu ya. Apa aja yang perlu dikerjakan? Di situ ada 3 tahap. 1 menemukan rumus, ada menyelesaikan masalah, dan terakhir ada soal latihan, gitu ya. Di akhir akan ada presentasi, ya. Ada presentasi. Nanti saya minta tolong beberapa kelompok, ada yang presentasi, ada yang menanggapi. Oke, paham? Bisa dikerjakan? Ya, sudah siap ya? Nah, silakan dikerjakan. Durasinya total pengerjaan LKPD dan presentasi itu 50. Jadi LKPD kalau bisa dalam 30 menit pertama selesai di 4 tahap itu. Nah, nanti kalian bisa prepare untuk menyiapkan bahan presentasi dan presentasi. Silakan 30 menit pertama untuk membahas dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada yang kesulitan, nanti bisa tanya ya, saya bantu. Tapi selama pengerjaan saya akan keliling, saya cek tidak ada yang komplain atau hanya titip nama, tidak ada yang nggak berkontribusi. Kalau ada yang seperti itu, maka nilainya saya minus, gitu ya. Oke, paham? Oke, silakan bekerja. Di sini A mana? Jadi depannya A mana? Depannya A, C. Nah, CD berarti. Apa ini? Sini kok. Oh ya, saya dulu ya. Miring. Apa miring? Miringnya itu A. Habis pengen pakai simultan dengan melihat ciri-cirinya ini C, A, ini C, B, terus sin beta. Beta kan ini tuh, B. Maka kalau mencari luasnya kalau sudutnya theta, berarti sudutnya dari sisi yang dipakai ada ini sama sudut ambitnya adalah sin apa itu? Theta atau sin C. Oke, coba tulis B, beres. Ya, kalian sudah dapat 3 rumus. Sekarang coba dilanjut menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang sesi 1. Ada gambar segitiga yang pertama, terus di sini mencari solusi delta dengan segitiga ABC. CD itu kan rumusnya depan dan miring, jadi jawabannya CD delta itu adalah CD per B. Terus persamaan CD yang mau julusin B itu gimana? B nya dipindah naik ke atas. Jadi kan kalau di sisi ini dibagi, kalau naik kan jadi dikali. Paham nggak? Lanjut, bisa. Persamaannya CD itu kan A dikali sin alfa. Nah, jadi kalau rumus luas segitiga yang kita temukan itu momennya seperti ini. Setengah dikali sisi C dikali sisi A dikali sin alfa. Kan ada bidang tanah. Ya. Ada jalan C, jalan A, jalan B. Jalan C sama jalan A ini membentuk sudut 30 derajat. Oke, betul. Yang diketahui itu jalan A itu panjangnya 300 meter. Jalan C panjangnya 150. Ditanya dana yang dikeluarkan per pengusaha untuk membeli area hotel, mencari luas tanah. Ada sini naknya itu kan berbentuk segitiga. Jadi luasnya itu setengah dikali jalan C dikali jalan A dikali sin 30 derajat. Yang ini tadi dikali 150 dikali 300.
jadinya 11.250 meter kuadrat. Menentukan biaya harga beli tanah. Harga belinya itu tadi yang tanah ini 11.250 meter dikali 2 juta, hasilnya 22.500.000.000 rupiah. Jadi dana yang dikeluarkan perusahaan adalah 22.500.000.000 rupiah. Oke, cukup Rasya? Oke, beri plus dulu. Nomor 2, kan ada segitiga KLM, panjang LM itu 8 cm dan panjang KL itu 16 cm. Sedangkan sudut K itu 65 derajat dan sudut M itu 85 derajat. Dan kita itu bisa ngitung kalau ada sudut yang diambil itu di sudut L, tapi kita nggak ada sudutnya. Jadi kita yang dulu caranya itu pakai 180 dikurang sudut yang diketahui, jadi 180 dikurang 85 tambah 65 banyak setengah kali KL kali LM kali sin 30, hasilnya 32. Pak Pitbull yang nomor 2 itu memakai sudut berapa di situ? 65 ya. 16 kali 8 kali sin 65 kan sudah ada sudutnya juga, nggak usah ribet-ribet cari yang lain, boleh nggak? Kita kan? Kenapa? Jawab kan? Karena sudutnya itu nomornya itu harus pakai sudut yang diambil. Nah, Kita itu karena akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Mira dan ini rekan-rekan saya. Hasilnya adalah 10 cm dikali 2 ini karena kita mencari luas dari jajar genjang sendiri. Karena jajar genjangnya dipotong jadi 2, dan itu kita harus mengalikannya jadi 2. Jadi adalah 10 cm. Nah, di sini itu ada 2 sudut ya, 60 derajat sama 120 derajat. Kita di sini pakai yang 120 derajat. Nah, pertama kita itu di belah tutupannya itu kita bagi 2. Untuk masa isinya ini kan sama semua 10. Jadinya sesuai rumus kita pakai setengah kali isinya itu 10 kali 10 kali sin 120. ada pertanyaan? Ferdi, boleh, silakan Ferdi. Itu yang derajat cuma kan pakai 120 derajat ya. Kalau pakai yang 60 derajat 20 itu kan berada di kuadrat 2. Kalau misalnya pakai 60 biasa itu berelasi. Nah, di kuadrat 2 kan kalau misalnya sin itu berarti sinnya itu sama seperti yang di kuadrat 1. Kayak misalnya ini 100. Coba perhatikan ada segitiga ABC. Kalau saya tanya, luas segitiga ini, ya, luas segitiga ini pakai sisi 10 sama 7,8. Ya, sudutnya apa boleh ditulis seperti ini? Setengah, rumusnya kan gini tadi, 10 kali 7,8 kali sin 45, benar ya? Benar apa salah? Salah? Salah. Yang benar pakai sin berapa? 75? Sin C. Nah, persis soalnya yang kelompok 2 kan? Jadi ya, sin C berapa kira-kira di sini? 100? Dikurangi 2 ini ya, nanti di sini adalah 60. Nah gitu ya? Bisa? Kuncinya adalah 2 sisi dan 1 sudut AP. Kalau saya pakai sin M, maka kalau L Z gitu ya? Nah, di sini akan ada kuis. Silakan kerjakan kuis berikut. Saya tampilkan kuisnya. itu ada satu sudut yang diambil. Ada satu sudut yang diambil. Terus ada apa? 2 sisi yang ditemukan. 2 sisi yang ditemukan. Nah, apakah sudah memahami semua? Ada yang belum dipahami nggak? Yang segi 4 tadi. Minggu depan belajarnya soal tetap luas segitiga, tapi diterapkan dalam luas segi n peraturan ya. Luas segi n.
Bisa segi 8, segi 12. Gimana cara nyari luasnya kan ya? Kita dapat mencari luas segi 8, segi 6 itu dengan bantuan luas segi 3. Sama kayak segi 4 tadi ya. Bagi yang belum paham bisa cek lagi ya di kelas. Oke, sekian dari Pak Abid. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti setelah ini silakan sholat jamaah ya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk kepentingan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.